tidak terlalu baik. Kalau dengan mama tergantung sih. Karena kalau papa tuh rasanya lebih agak jauh. Soalnya karena emang lawan jenis jadinya gak terlalu bisa ngobrol gitu. Kalau sama mama bisa, kalau misalnya hal-hal tentang yang personal gitu. Sebenarnya dibilang baik juga enggak sih. Pasti ada masalah di tiap keluarga. Kalau misal dibandingin sama yang lalu, sekarang masih memproses untuk jadi lebih baik. Karena seiring aku tambah gede juga, aku jadi sadar kalau posisi papa mama itu gak gampang sebagai orang tua. Aku juga sebagai anak juga jangan terlalu menuntut untuk selalu dimengerti, karena mereka juga pertama kali jadi orang tua, begitupun aku jadi anak. Lumayan, kadang-kadang kalau di masalah di rumah, kalau mau wihara juga kadang-kadang mama sama papa juga harus ada perdebatan. Mama jarang ngasih izin kalau aku buat kemana-mana, karena mama takut ada apa-apa sama aku. Kalau papa tinggal apa ada tinggal nganterin aja. Kurang baik, karena mereka suka tidak mengerti perasaan saya. Jadi hubunganku sama orang tua sebenarnya bisa dibilang baik, cuman nggak sampai mendalami. Kadang baik, kadang tidak. Kadang lebih ke mood orang tua. Kadang mood orang tua itu tuh berbeda-beda. Kadang itu tuh bisa baik aja. Kadang kalau lagi gak mood suka marah-marah. Masa depan, contohnya pilihan aku untuk kuliah itu dia nggak setuju. Pengertian dan permasalahan kecil, tidak memahamiku. Konflik bisa dinilai. Kadang kebanyakan main game sampai lupa belajar. Dan itu ketika mendapatkan nilai merah, orang tua bisa marah sama banyak permintaan. Kalau sumber konflik, terkadang kita memiliki perbedaan pandangan atau perbedaan tujuan, sehingga itu sih yang bikin kita juga ada konflik dan mungkin tidak akrab. Kalau hari-hari mungkin karena keseringan main HP, atau mungkin kalau misalnya ada dikasih tugas sama mama atau sama papa, kadang ditunda gitu, jadi dimarah-marahin. Kadang-kadang sering banget nyuruh-nyuruh yang nggak bisa aku lakuin. Terus juga apa-apa nuntut aku selalu dapat nilainya di atas 80. Selalu nuntut aku selalu harus dapat nilai 100. Dan itu tidak mungkin aku bisa lakukan. Ya suka kayak membuat pekerjaanku makin berat. Kayak padahal aku sudah ada lagi sekolah kan, banyak PR atau apa. Mama saya suka suruh aku ngepel, sapu, jemur baju, simpan baju, susun piring, cuci piring langsung di saat bersamaan. Ketika sedang marah gara-gara hal sepele. Terkadang mama hanya memberitahu apa masalahnya tanpa memberikan arahan lebih atau solusi lebih. Jadi kita hanya diberitahu, oh kamu nih salah. Tapi terkadang kita sendiri juga masih bingung. Dan kalau kita tanya mama sendiri pun, kadang dibilangnya cari tahu sendirilah. Gitu. Aku merasa papa mama tuh selalu pengen merasa diri mereka tuh benar. Jadi kadang suara aku gak gitu penting lah. Perasaanku kepada mereka. Pas aku mau merasa kayak mau membicarakan tentang perasaanku ke mereka, perasaan kayak pas mau ngomong sama mereka, rasanya udah tahu mereka reaksinya bagaimana. Kayak rasanya kayak mereka pasti bukannya dikasihanin atau apa, langsung
masih aja disalahin aku aja pas mau kasih tahu perasaan mereka, langsung kayak atau enggak potong pembicaraan terus ganti topik lain, atau enggak tidak peduli terus langsung omelin aja. Hal yang sulit dibicarakan itu tuh adalah ketika saya memiliki beban dan ketika saya ingin bercerita, orang tua tidak memberikan solusi dan malah membentak kita. Dan walaupun dikasih solusinya itu tidak sesuai sama yang kita inginkan. Dan terkadang kita juga memilih jalan kita sendiri dan beban kita yang kita pikul pun tidak selesai. Kalau kita cerita ke orang tua mungkin bebannya bisa makin nambah. Kalau mau membicarakan hobi atau apapun sebenarnya bisa diomongkan, cuman kadang karena ketidaknyambungan itu tidak bisa diobrolkan lebih mendalam, atau pas mau ngobrolkan lagi lebih deep lagi jadinya malah tidak bisa tersampaikan. Jadi mungkin salah satu contohnya itu kalau misalnya kita mau melakukan atau mau meminta saran atau pendapat, mungkin karena papa mama itu lebih memiliki kesan otoritas, jadinya mereka lebih kayak harusnya itu kamu begini, harusnya kamu begitu, ini itu nggak boleh, dan mereka juga kadang tidak kasih tahu alasannya. Ngomong tentang sama orang tua tuh susahnya dengan pergaulan dan pertemanan zaman sekarang. Kayak zamannya sudah beda gitu. Kalau sama papa mama tuh kalau ngomongnya tuh kadang nggak nyambung gitu. Tentang apa yang aku rasain dan masalah yang terjadi sama aku sekarang gitu. Contohnya, aku nggak bisa cerita sama mereka karena di masa lalu aku nggak boleh untuk mengeluh kali ya kesannya. Kayak misal kayak aku nangis gitu, mereka larang aku nangis, jangan nangis gitu. Jadinya aku nggak bisa buat cerita masalah yang mungkin sensitif gitu buat aku, masalah apapun sih. Untuk nganterin aku ke mall atau ke tempat-tempat yang buat healing. Ketika aku membuat keputusan sendiri, orang tua aku itu senang karena aku sudah bisa mandiri. Cuman di satu sisi juga tidak senang gara-gara tidak kurang memberitahu ke orang tua bahwa keputusannya itu kayak gimana. Terkadang menurutku orang tua itu antara nggak tega atau nggak bisa untuk melihat anaknya membuat keputusan sendiri lalu gagal atau mengalami kejatuhan gitu. Jadi kadang mereka melihat anaknya sebenarnya sudah lebih dewasa, cuman secara tidak sadar mereka masih memandang anaknya seperti ya anak gitu, anak kecil mereka yang tersayang. Jadi karena itu mereka susah untuk melepaskan anak mereka. Dan mungkin karena ada kebiasaan juga untuk melindungi anak mereka dari kecil, lalu sebenarnya sekarang sudah besar, jadinya mereka tidak berani, tidak bisa untuk melihat anaknya mengalami kegagalan. Padahal sebenarnya yang yang namanya pertumbuhan itu termasuk sebenarnya ada yang namanya kegagalan. Sama seperti seorang anak yang beranjak dewasa, rasanya memang masih perlu bimbingan, masih perlu bopongan. Dalam artian anak itu sebenarnya masih sangat butuh bimbingan mental, isian mental dan spiritual, termasuk dari orang tua juga memberikan life advice dan lain-lain yang sangat berguna untuk mereka, tapi itu sebagai kompas saja. Mereka tidak dibutuhkan untuk digandeng terus, didorong terus, dibopong terus panjang hidup mereka. Jadi mereka
seiring menjadi dewasa lebih membutuhkannya itu kompas sih, bukan bantuan bopongan lagi. Kalau misalnya keputusan kita beda, aku biasa berusaha buat nunjukin kalau apa yang keputusan aku nggak seburuk itu kok. Bisa dicoba dulu gitu. Kalaupun mereka marah, kadang aku tunjukin dulu aja sebisa aku. Walaupun banyak debat, tapi perlu usaha juga buat nunjukin kalau keputusan aku juga baik. Pasti yang melayang tangan duluan. Selalu mulut duluan yang jalan dibandingin tangan. Kalau dari kecil, kalau aku ada salah, mau salah dikit, salah fatal, itu udah pasti dipukul, main fisik. Tapi seiring tambah gede, papa mama mungkin udah nggak pakai fisik lagi, tapi mereka lebih marahin aku dan cuek sih. Karena mereka sibuk kerja juga kan, jadi nggak terlalu melihat apa nih yang aku lakuin gitu. Uang jajan dikurangin, diomelin, itulah. Udah pasti marah besar. Maupun sedikit pun maupun banyak, marah besar aja. Hukumnya berat-berat. Ya, palingan dipukul pakai besi. Jadi dari kalau dulu itu ada melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak sesuai, intinya pasti dimarahin lah. Pasti dimarahin, pasti ditegur sesuai nilai moral yang mereka miliki masing-masing. Tapi seiring waktu sih mereka sepertinya mulai lebih sadar. Oh, sebaiknya untuk mendidik anak kita harus membawa kebahagiaan juga gitu. Jangan sampai anak kita menangis terus, jangan sampai anak kita menderita terus hanya karena mereka melakukan hal yang tidak sesuai keinginan kita. Kalau sama mama sih nggak ada, tapi kalau sama papa, aku berharap bisa lebih dekat sama papa. Kalau ngomong tuh biar bisa lebih menyambung sama ngomongnya tuh bisa sesuai ekspektasi aku. Biar kayak papa nggak teriak-teriak gitu. Tapi emang teriak-teriaknya jarang, tapi kalau misalnya teriak agak bikin aku takut. Pasti komunikasi. Walaupun aku dan papa mama juga berusaha buat memperbaiki komunikasi untuk saling terbuka, tapi tetap bagi aku susah karena masalah di masa lalu itu yang mungkin aku belum sepenuhnya bisa lepasin gitu. Pengen mama sama papa berhenti marah-marah ke aku terus. Mama sama teman saya itu mereka saling menghormati, mensupport, menghargai, like having a good relationship with my mom. Like my friends, with their parents, they're always happy with each other and never have like an argument or any conflict. Ma, kadang aku ngerasa hidup itu kayaknya aku nggak ada kekuatan gitu. Aku tahu kalian sangat menyayangiku, tapi aku juga mau bertumbuh gitu. Aku mau mengalami apa yang kalian rasakan di masa-masa muda kalian, perjuangan itu. Aku mau memiliki pandangan kalian tentang masa depan. Aku mau menghadapi juga segala kesusahan yang kalian alami
tapi juga dengan sekaligus memiliki hati kalian juga, memiliki kekuatan kalian juga. Cuman masalahnya sekarang rasanya kalau aku keluar dengan hati seperti ini, aku tidak mampu. Aku tidak akan bertahan sehari di luar. Jadi, tapi aku tetap perlu kalian. Aku ingin mandiri, tapi aku ingin kalian tetap berada di pihakku. Kalian tidak harus menggandengku sepanjang jalan, tapi aku hanya ingin menjalani hidupku, tapi juga bisa menelpon kalian pada saat-saat susah, bisa meminta saran, bisa berkumpul bareng tanpa harus hidup dalam ketakutan bahwa aku tuh mau membawakan kebanggaan ke kalian dengan menjadi mandiri. Jadi tolong tidak usah takut lagi, karena Pa, aku sudah dewasa. Aku cuma pengen bilang kalau aku juga manusia biasa. Aku bisa punya salah dan bisa juga punya masalah. Aku cuma pengen papa mama percaya dan doain apapun yang aku lakuin dan terus bimbing aku. Dan aku pengen kalian bisa mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, aku tahu kebutuhan material itu penting, tapi jangan lupain kebutuhan hati. Stop buat banding-bandingin aku sama orang lain, karena mungkin kemampuan aku lebih kurang dari anak-anak yang dibandingin itu. Terus kadang kita sekarang sudah di zaman yang beda. Kak, kalau di zaman dulu tegas mungkin itu baik, cuman di zaman sekarang itu ketika tegas kadang ada anak yang terima dan kadang ada juga yang tidak. Jadi aku ketika mereka tegas ke aku kurang suka dan kadang pergi entah kemana tanpa memberitahu orang tua agar bisa lebih tenang lagi. Saya berharap papa mama bisa lebih mengerti apa keinginan saya. Terima kasih Pak Mama udah udah caring buat aku selama 12 tahun ini, sejak aku lahir sampai sekarang. Jangan terlalu bandingin, jangan terlalu suka teriak-teriak gitu. Aku sayang Papa Mama. Papa Mama the best deh.